Cerita diawali dengan berlatar di sebuah menara. Terlihat di sana saat ini tengah mengalami semacam pertempuran. Diketahui semua orang yang datang itu memiliki tujuan yang sama, yakni menginginkan pusaka warisan legendaris. Semua orang mulai berebut untuk mengambil pusaka tersebut. Pertarungan demi pertarungan terus terjadi. Diketahui sosok kuat yang telah tewas yakni merupakan seorang master pedang Su Wanjun. Sebelum kematiannya, sosok master tersebut itu bahkan ditakuti oleh semua praktisi, dan kini kematian dari dirinya memicu kekacauan yang luar biasa. Bahkan para praktisi dari luar benua juga turut menghadirinya, dan kini tersisa tinggallah seorang murid yang terlihat terus menjaga jasad gurunya. Dan tak lama kemudian datanglah sosok murid lain, yakni adalah Pimo. Dia merupakan murid kedua dari sosok master pedang legendaris, dan kini kedatangan dari Pimo tiada lain hanyalah untuk mengambil pedang legendarisnya. Akan tetapi sang adik junior itu tidak membiarkannya, yang membuat Pimo menjadi sangat kesal dan pertarungan pun akhirnya terjadi. Serangan demi serangan terus dilancarkan sampai akhirnya Pimo merasa terkejut setelah melihat kekuatan dari adik junior yang sangat kuat. Dirinya seakan tak percaya bahwa adik juniornya itu telah menguasai teknik gelombang ungu. Namun meskipun begitu ia tetap tak menyerah dan kembali untuk melawannya. Namun dikarenakan sang adik terlalu kuat, Pimo pun akhirnya dapat dikalahkan dengan sangat mudah. Tanya itu, sang adik di sana juga membantai semua anak buah dari si Pimo. Semua orang yang melihatnya juga sangat ketakutan dengan sosok di hadapan mereka yang seperti monster. Di sana kita juga diperlihatkan aura dari sang guru yang terus melihat pertarungan di antara para muridnya. Situasi yang semakin memburuk membuat semua orang kini menjadi tunduk pada adik junior, yakni adalah Ratu Qingyang. Dan sosok penguasa Dahuang itu dipimpin oleh dirinya. Setelah itu ia pun kembali ke makam gurunya. Awalnya sang ratu terlihat sangatlah baik, namun ternyata ia memang telah memiliki rencana lain, yakni mengambil pedang legendaris tersebut. Dan di saat ia membukanya, jelas sang ratu menjadi sangat terkejut dikarenakan jasad dari sang guru serta pedang legendarisnya itu sudah menghilang. Sang guru yang melihatnya menjadi sangat tertawa, bahkan tidak menyangka sang murid yang terlihat sangatlah baik nyatanya memiliki rencana yang sangat kotor. Jelas dengan itu ia pun di masa depan akan kembali menemui muridnya itu. Singkat cerita 500 tahun telah berlalu dan kini scene kemudian berpindah di sebuah kota. Terlihat di sana kita diperkenalkan dengan sosok Suyi yang merupakan karakter utama di Donghua ini. Diketahui awalnya Suyi merupakan seorang pendekar pedang terkuat di kota itu. Lalu terjadilah sebuah kecelakaan yang membuat Suyi lantas kehilangan kultivasinya. Dan saat ini ia telah menikah dari seorang wanita dari keluarga Wen. Semua orang saat ini tengah menyayangkan, bahkan menganggap Suyi merupakan seorang menantu yang tidak berguna. Jelas kehilangan kultivasinya membuat setiap hari Suyi selalu mendapatkan sebuah cemoohan. Hari-harinya saat ini selalu diisi dengan sebuah penyesalan. Bersamaan dengan itu, ia pun lantas mengingat mengenai momen hilangnya kultivasi di tubuhnya. Hal itu dimulai ketika ia bersikeras untuk meningkatkan kekuatannya menuju ranah pengumpulan Qi. Hal itu ia lakukan hanyalah untuk menjadi murid gerbang dalam, karena ia sebelumnya telah bertekad untuk menjadi lebih kuat dalam pembalasan kematian dari sang ibu. Waktu demi waktu terus berlalu, kultivasi juga terus dilakukan. Akan tetapi sesuatu yang tak diduga akhirnya terjadi, di mana secara mengejutkan di sana muncul sebuah pedang legendaris disertai hilangnya kultivasinya, membuat sejak saat itu dirinya menjadi tak berguna dan diusir dari keluarga Su. Dan setelah itu ia pun kemudian mencoba berlatih hingga 1 tahun lamanya. Akan tetapi semua energi yang ada di tubuhnya itu seketika kembali diserap oleh pedang legendaris itu.
Dan perlu diketahui bahwa sosok dari Suyi itu merupakan sosok reinkarnasi dari Master Pedang tempo lalu. Setelah itu di sana kemudian muncul sosok wanita yang bernama Ling Su yang langsung menghampiri Suyi. Dia merupakan anggota keluarga Wen sekaligus adik ipar dari Suyi. Dialah satu-satunya orang yang sampai saat ini peduli akan kakak iparnya itu. Tanya itu ia juga selalu khawatir atas sikap dari keluarganya yang selalu menindas Suyi. Setelah itu ia kemudian mengatakan mengenai tujuan kedatangannya, yakni memberitahu terkait kakak Lingsu yang telah kembali. Mendengar itu Lingsu lantas langsung mengajaknya untuk menemuinya. Tak berapa lama mereka pun sampai di rumah keluarga Wen. Di sana mereka bertemu dengan ibu mertuanya. Nampaknya semua orang saat ini terlihat tidak menyukai Suyi itu. Hal itu dimulai ketika Suyi yang telah kehilangan kultivasinya. Namun meskipun begitu, ia masihlah tetap sabar dan terus menjalani hidupnya itu. Di dalam terlihat di sana telah hadir patriark dan semua anggota keluarga Wen. Jelas semua orang saat ini tengah merayakan mengenai kembalinya sosok jenius keluarga Wen sekaligus istri dari Suyi, yakni dia adalah Wen Ling Zhao. Di sana patriark keluarga Wen kemudian memberitahukan kepada Suyi bahwa saat ini istrinya telah menjadi murid Tian Yun. Tanya itu di sana patriark terus memuji cucunya, bahkan menyinggung Suyi untuk sadar diri akan posisinya. Nampaknya sang patriark di sana merencanakan untuk menceraikan Suyi dengan Wen Ling Zhao. Mendengar hal itu jelas Suyi langsung menolaknya. Semua orang yang melihatnya juga langsung merasa kesal bahwa saat ini Suyi memang tak pantas untuk bersanding dengan seorang jenius. Perdebatan demi perdebatan terus terjadi sampai akhirnya di sana seketika muncul sosok tuan muda Wei, yakni Wei Zhengyang. Semua orang yang melihatnya menjadi sangat terkejut, bahkan patriark langsung menyambutnya. Tentu kedatangannya kepada keluarga Wen yakni ingin bertemu dengan si Suyi. Tanya itu di sana ia juga meremehkan mengenai bakat kultivasi Suyi yang telah lama menghilang itu. Nampaknya sosok tuan muda Wei merupakan salah satu pria yang menginginkan Wen Lin Zhao bersamanya. Bahkan di sana ia menyuruh kepada patriark untuk membubarkan pernikahan mereka. Namun tak diduga perdebatan yang terus terjadi tiba-tiba dihentikan oleh Wen Lin Zhao. Dirinya mengatakan bahwa saat ini semua orang tak boleh meremehkan bahkan mencelakai dari suaminya itu. Dikarenakan saat ini Suyi masihlah menjadi sosok suaminya. Mendengar itu jelas Suyi menjadi sangat terkejut, bahkan di sana ia langsung kembali meremehkan dari sosok tuan muda Wei. Sampai akhirnya semua orang terkejut, bahkan membuat tuan muda menjadi sangatlah marah. Tapi di sana sang istri masihlah melindunginya dikarenakan ia masihlah sosok suaminya. Namun di masa depan ia tak lagi membantu Suyi karena dalam waktu dekat sang istri akan menceraikannya. Setelah itu semua orang pun pergi dari tempat tersebut. Malam harinya Suyi kemudian melakukan sebuah kultivasi, di mana ia kembali mengingat mengenai pelajaran praktisi bela diri. Diketahui metode kultivasi itu dibagi 4 bagian: aliran bela diri, aliran Yuan, aliran spiritual, dan terakhir aliran mistik. Yang dimana di kehidupan sebelumnya Suyi telah mencapai metode kultivasi di ranah aliran mistik. Namun dari kekuatan kultivasinya yang sekarang itu masihlah sangat jauh untuk menyentuh metode mistik. Dengan itu tak ada cara lain selain bekerja keras untuk terus berlatih. Sedangkan untuk ranah praktisi itu dibagi menjadi 4 bagian, yakni ranah pemindahan darah, ranah kondensasi Qi, ranah kelahiran tungku, dan ranah tanpa celah. Dan ranah pertama yakni adalah pemindahan darah yang kembali terbagi menjadi 4 lapisan: pemurnian kulit, pemurnian tubuh, pemurnian otot, dan pemurnian tulang. Dan praktisi yang sudah mencapai ranah ini maka akan disebut pejuang, yang hal itu telah dicapai Suyi saat ini. Pelatihan demi pelatihan terus dilakukan. Namun sampai saat ini Suyi masihlah belum menemukan sebuah tempat yang cocok untuk berlatih. Dan dengan itu ia pun berasumsi bahwa latihannya kali ini itu pasti akan berlangsung sangat lama. Dikarenakan sampai saat ini ia masihlah belum menemukan sebuah tempat yang penuh akan energi spiritual. Sang adik yang mendengarnya kemudian mengatakan bahwa tempat yang penuh akan energi itu berada di Bukit Guimu.
Suyi yang mendengarnya kemudian menjadi terkejut bahkan sangat penasaran akan tempat tersebut. Keesokan harinya ia pun kemudian bergerak untuk menuju ke Bukit Guimu. Di sana ia juga merasakan energi spiritual yang sangat tipis. Namun meskipun begitu ia pun tidak membuang waktu dan langsung melakukan sebuah pelatihan. Hari demi hari terus dilalui. Nampaknya ia sangat gembira dikarenakan pelatihan di tempat ini itu jauh berbeda dibandingkan di tempat keluarga Wen. Di sana ia juga mengingat mengenai metode yang digunakan, yakni metode pembangunan pondasi, yang dimana sebuah metode yang diciptakan oleh seorang teman yang bernama Gong Yuechi, yang merupakan sosok di masa lalu yang sangat kuat dan sangat mendominasi.